What's up guys, ketemu lagi dengan Ayub YouTube. Hari ini saya akan membuat channel Anfaedah kita agak sedikit berbeda guys. Kita akan mencoba berwawancara dengan beberapa orang dan kita akan mencoba menanyakan apa itu PPKM guys. Apakah mereka tahu apa itu PPKM dan mereka sadar dan dengan apa itu yang dinamakan PPKM guys. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ayub YouTube. Oke, Mas tahu apa itu PPKM? Apa mas PPKM? Iya, Sebentar mas, saya nyalain rokok dulu mas. PPKM. PPKM itu seperti pembatasan wilayah kan mas. Pembatasan yang kita dibatasi tidak boleh kemana-mana. Itu beda dengan karantina wilayah ya mas, PPKM itu ya. Soalnya saya pernah membaca undang-undang mas. Kalau karantina wilayah itu mas, kita akan dibiayai oleh negara mas. Tapi ini tidak, ini bukan karantina wilayah mas. Ini PPKM. Pemerintah sangat pintar mas. Pemerintah memakai kata-kata PPKM, bukan lockdown atau karantina wilayah. Jadi kita sebagai rakyat kecil mas, kita seakan dibohongi mas. Mas merasa kayak gitu? Sekarang bayangin mas, kita nggak boleh kemana-mana mas. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh pergi-pergi. Kita dibatasi tiap malam jam 8 sudah harus tutup mas. Bagi para pedagang. Tapi kita nggak dijamin oleh pemerintah mas. Apa hati kita ini nggak sakit mas? Saya sebagai generasi muda yang masih menggebu-gebu ingin ini harus diluruskan mas. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa marah-marah seperti ini mas. Itu tanggal PPKM mas menurut saya mas. Kita dipaksa untuk di rumah tapi kita tidak pernah diperhatikan. Itu mas. Ambil rokok saya mati mas. Apakah tahu apa itu PPKM? Oh, PPKM. PPKM itu mas, itu kayak pembatasan wilayah. Kita nggak boleh jalan-jalan, kita nggak boleh nongkrong-nongkrong, dan kita nggak boleh keluar-keluar yang nggak jelas gitu mas. Ke mall, belanja, terus kita happy-happy, itu nggak boleh mas. Apakah Bapak tahu dengan apa itu PPKM Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat-umat semuanya. Sekarang kita sedang dizolimi. Kita sedang dizolimi. Rumah-rumah ibadah ditutup. Rumah-rumah ibadah ditutup. Sementara banyak kerumunan di mana-mana. Ada pesta pernikahan, ada pesta apa, ada kerumunan apa. Tapi rumah-rumah ibadah ditutup. Teman-teman harus tahu, teman-teman harus sadar. Ente semua telah menzolimi kita. Ane tahu ane dizolimi, tapi ane hanya bisa bicara seperti ini. Bayangkan saja, isu-isu virus itu disebar begitu tinggi, lalu tempat ibadah itu ditutup. Masya Allah, itu sangat-sangat tidak adil. Itu sangat-sangat tidak adil. Apalagi rumah-rumah ibadah ini ditutup, kita dilarang beribadah, lalu kita harus bagaimana? Apakah ente akan berani menanggung dosa-dosa aneh ini? Gimana? Ente nggak mau kan nanggung dosa aneh? Ya nggak mau lah. Aneh juga nggak mau kalau suruh nanggung dosa-dosa ente. Itu besar dosanya. Jadi ayolah pemerintah, buka masjid, tetap kita biarkan kita sholat, kita beribadah. Itu akan membuat kita lebih tenang. Kita tidak akan dilaknat. Tahu nggak ente? Ente pasti nggak tahu karena ente hanya berpikir tentang uang saja, bukan berpikir tentang bagaimana kita beribadah. Tahu nggak? Bayangin saja, tempat-tempat ibadah kita tutup, tapi tempat-tempat yang lain dibuka. Maksiat, prostitusi, panti pijat, itu dibuka. Kenapa itu nggak ditutup? Saya yang bikin kesel itu. Tapi saya juga belum riset. Maaf, saya ngomong ini masih karena saya emosi. Saya belum tahu sebenarnya seperti apa. Saya hanya ngomong seperti ini karena saya emosi. Saya emosinya tinggi. Saya suka marah-marah. Karena kalau saya tidak marah-marah, saya tidak akan senang. Saya akan riset dulu. Nanti kalau saya salah ngomong, saya akan minta maaf. Oke. Apakah Ibu tahu apa itu PPKM? Oh, menurut saya yang PPKM itu ya ini mas, tentang pembatasan, pemberlakuan, pembatasan
kegiatan masyarakat. Tapi ya itu yang saya baca-baca di koran loh Mas. Ya saya sebagai orang kecil, sebagai pedagang pasar ya itu yang saya dengar dari para pegawai-pegawai pasar Mas. Katanya kita harus memperlakukan pembatasan, tidak boleh keluar malam, terus tidak boleh berkerumun, dan tidak boleh pergi-pergi yang nggak jelas Mas. Tapi sebelumnya saya minta maaf loh ya, ini saya harus pakai masker karena saya takut ketangkep. Kemarin teman saya itu jualan di pasar Mas, nggak pakai masker, dia ditangkep sama Satpol PP Mas. Makanya saya sekarang memilih pakai masker daripada saya ditangkap Satpol PP Mas. Yaitu tadi tentang PPKM ya. Menurut saya ya saya sebagai orang kecil Mas, sebagai wong cilik, iya bisanya cuma manut, disuruh apa, bagaimana, ya saya harus manut pemerintah Mas. Tinggal bagaimana pemerintah kebijakannya saya ngikut aja gitu Mas. Mas harus gimana menyikapi dengan adanya PPKM itu Mas? Merdeka, merdeka. Kita harus merdeka. Kita harus mengusut tuntas. Kita harus berteriak merdeka. Paling tidak kita harus nurut. Tapi pemerintah juga harus tahu. Pemerintah juga harus memikirkan nasib kita. Itu saya sebagai anak muda, saya masih menggebu-gebu. Kalau seperti ini terus, kita akan mati pelan-pelan. Saya tahu virus itu sangat membahayakan, sangat mematikan. Tapi kalau kita tidak dipikirkan, kita juga akan lapar. Pikiran kemana-mana, bagaimana hidup nggak akan tenang. Iya nggak? Iya nggak Mas? Iya Mas. Ya begitu Mas. Jadi kita harus tetap semangat. Kita harus menolak semua ini. Kita harus memberi tindakan. Kita harus melakukan aksi besar-besaran. Tapi saya tidak mengajak semua orang untuk melakukan aksi besar-besaran ya. Saya di sini cuma mengingatkan bahwa kita ini sebagai anak muda, kita hanya harus memperjuangkan hak-hak kita. Merdeka. Sekali, lalu gimana ya menyikapi dengan PPKM itu? Gimana ya Mas? Saya juga sebenarnya masih bingung Mas, karena saya ini kan seorang SPG ya Mas, tukang jaga sales promotion gitu. Saya ini kerjanya di mall gitu Mas, dan kalau enggak ya saya freelance jaga-jaga stand-stand pameran gitu Mas. Kalau adanya PPKM kayak gini kan semuanya dilarang buka ya Mas. Terus saya juga bingung Mas, saya harus dapat penghasilan dari mana? Saya harus di rumah aja, sementara tabungan semakin menipis Mas. Kan bingung ya. Aduh Mas, aku pusing kalau kayak gitu Mas. Kalau kita nggak punya duit Mas, nggak bisa kerja, masa aku disuruh open BO Mas? Kan nggak mungkin, itu dosa tahu. Tapi gimana lagi Mas, pemerintah mintanya kayak gitu. Aku harap sih Mas, pemerintah juga mau perhatian dengan orang-orang kecil seperti kita. Iya nggak Mas? Lalu bagaimana caranya Bapak menyikapi tentang adanya PPKM? Bagi aneh, PPKM itu bodoh amat. Karena hidup dan mati aneh itu ada pada yang di atas, pada yang di atas. Ya, jadi aneh nggak peduli. Aneh harus tetap ibadah, aneh harus tetap ke rumah-rumah ibadah. Aneh tidak takut karena hidup mati itu sudah ada di tangan yang di atas. Aneh hanya bisanya ngeyel, ngeyel, dan ngeyel. Ya benar sekali. Lalu bagaimana caranya Ibu menyikapi dengan adanya PPKM itu? Menyikapi PPKM ya Mas? Iya. Bagi saya sih sebenarnya gimana ya Mas? Sebenarnya juga nggak apa-apa sih Mas, asalkan ya itu tadi Mas, pemerintah itu juga tahu bagaimana rakyat kecil. Nah masa saya jualan di pasar nggak boleh kerumun? Ya mana ada Mas pasar nggak berkerumun? Ya lalu
kemarin pasar ditutup mas. Kalau pasarnya udah ditutup, saya kan nggak bisa jualan mas. Nah terus anak sama suami saya makan apa mas? Saya itu juga punya cicilan mas, punya kredit sepeda motor, kredit TV, kredit mobil. Nah itu nanti kalau macet kan bisa diambil sama leasingnya loh mas kalau saya nggak jualan. Tapi ya mau bagaimana lagi mas. Terus kemarin kita juga udah ngobrol mas, rapat sama pedagang-pedagang di pasar. Katanya boleh jualan tapi harus ada syaratnya. Syaratnya itu harus nggak boleh berkerumun. Paling nggak cuma 5 orang mas. Ya tapi kan juga susah mas seperti itu mas. Saya juga bingung mas. Tapi ya gimana mas. Saya itu cuma orang kecil, bisanya cuma pasrah, diem. Ya kalau kayak gini ya saya bingung mas. Saya ikut-ikutan aja lah mas. Kalau teman-teman pedagang mau ngapain, ya saya juga ikut lah mas. Pokoknya saya ikut-ikutan pedagang aja daripada saya bingung. Gitu mas. Lalu Mas kira-kira mau usul atau saran gimana mas? Gini mas, walaupun kita ini hidup gak berguna mas, kita tidak boleh mati dulu mas. Karena masih banyak perjuangan yang harus kita teruskan mas. Merdeka! Sebagai anak bangsa kita harus tetap semangat dan merdeka. Awak sehat, virus 14. Wes. Lalu menurut Ses, kalau seperti itu apakah akan ada usul atau saran gitu Ses? Sarannya juga tetap sama sih mas. Kita harus tetap optimis mas. Pandemi ini akan selesai. Kita nggak boleh nyerah. Kita nggak boleh mengeluh. Kita nggak boleh hilang semangat. Pokoknya kita nggak boleh menyerah. Dan kita nggak boleh open BO. Karena itu dosa. Jadi kita harus tetap semangat. Ayo. Lalu saran dan usul Bapak gimana ya? Kita, ente, ane, dan seluruh umat harus bersatu. Kita harus berdoa bersama-sama agar wabah ini cepat hilang. Agar kita dapat beribadah dengan tenang di rumah-rumah Tuhan. Itu yang harus kita bersama. Kita harus bersatu, kita harus berdoa bagaimanapun juga agar wabah itu tetap hilang. Ente senang, ane juga senang. Ente bebas, ane juga bebas. Begitulah saran. Kita harus tetap, umat harus bersatu. Umat harus bersatu. Umat harus bersatu saran saya. Wassalam. Terus apakah ada usul atau saran Bu? Apa mas? Saran ya? Iya. Oh, kalau saran sih bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita harus tetap semangat. Kita nggak boleh nyerah. Kita harus tetap berjuang demi cicilan. Semangat! Ya, itu tadi hasil ngobrol-ngobrol kita dengan beberapa orang yang telah kita wawancarai untuk channel akun YouTube kita. Dan semua itu tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina atau merendahkan siapapun. Kita bikin ini semua untuk hiburan semata agar kita tidak stres ketika kita sedang mengalami PPKM dan di masa-masa sulit seperti ini. Sekali lagi itu tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina atau melecehkan, ini hanya sekedar hiburan. Terima kasih dan selamat malam. Hahaha.